Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling banyak ya dipertanyakan oleh teman-teman yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia. Pertanyaannya adalah, kapan saya sembuh? Kapan saya sembuh itu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Jadi saya menjawab ya, kapan saya sembuh? Idealnya ketika kita tanya kapan saya sembuh, idealnya kita melihat kaca dan kita bicara kepada diri kita sendiri, kapan saya sembuh. Idealnya kan begitu. Karena apa? Karena begini teman-teman. Teman-teman harus sadar bahwasanya di Indonesia ini sudah jelas ya. Ketika saya googling, saya tanya kepada Google, ada berapa masyarakat Indonesia yang kena anxiety disorder, Google akan menjawab 1:8. Artinya jika ada orang 8, itu pasti ada satu orang yang mengalami anxiety disorder dengan istilahnya, dengan ini yang berbeda, dengan kesakitan yang berbeda. Ada yang hanya hipokondriasis, ada yang general anxiety disorder, ada yang hanya social phobia, ada yang macam-macamnya di situ. Ada yang parah, ada yang tidak. Dan yang parah itu mungkin 50% dari yang sakit itu. Jadi di antara orang 8 itu mungkin separuh. Artinya ya bukan 8 lah. Berarti separuh dari orang anxiety itu mengalami anxiety yang berat. Cara sembuhnya, sampai itu bisa, ada banyak mentor yang sudah menyatakan beliau sembuh. Ada banyak trik dan trik yang disampaikan oleh mereka bahwasanya cara sembuhnya itu seperti ini. Dan jika semua, saya tidak menganggap ada yang salah ya. Saya menganggapnya hanya jalannya saja. Sampean melihat mentor A, sampean harus mengikuti segala cara yang dilakukan oleh mentor tersebut agar sampean bisa membaik seperti mentor yang sampean lihat. Jika sampean melihat saya, sampean lakukan apa yang seperti saya lakukan. Ketika sampean sudah melakukan apa yang seperti yang saya lakukan, insya Allah sampean akan membaik seperti saya. Ketika sampean melihat mentor lain, ya sampean harus melihat orang tersebut. Tapi ketika sampean melihat cara penyembuhan dari dokter, sampean juga harus percaya dan sampean mengikuti metode yang disarankan oleh dokter tersebut. Ketika sampean harus ke psikiater, ketika sampean harus meminum obat-obat dari kedokteran tersebut, ketika metode itu sampean lakukan, saya yakin pasti akan sembuh dengan cepat. Ketika sampean tidak dengan dokter, sampean takut dengan dokter, sampean dengan mentor-mentor seperti orang yang berpengalaman mengalami permasalahan sakit seperti ini, ya sampean harus melakukan metode yang dilakukan oleh orang tersebut. Sampean pelajari betul, sampean melihat. Kalau saya dulu, saya itu ya, kalau saya jujur saja, karena saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini awalnya. Jadi saya mencari tahu dan saya melihat beberapa mentor. Ada 10 mentor itu saya rangkum, saya persempit sampai saya lebih percaya ke hanya 3 orang. 3 orang itu, yang satu dokter, yang 2 orang yang sakit anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia. Itu saya rangkum semua keterangan mereka dan saya terapkan dalam hidup saya dengan baik dan benar. Sedikit mengalami kesalahan, saya lakukan dengan sangat-sangat teliti apa yang harus dilakukan tersebut, dan akhirnya saya membaiknya dengan cepat. Menurut saya tentunya, saya merasa membaik dengan cepat itu menurut saya. Kalau menurut sampean saya lama membaiknya, ya karena sampean lebih hebat dari saya mungkin pola pikirnya untuk bisa mengatasi anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia ini. Kalau saya pribadi, saya merangkum, saya pelajari betul, saya ikuti aturannya. Ada yang bilang tantangan makanan ditulis, itu saya tulis dan saya tidak lakukan. Itu ternyata lebih membaik. Tapi imbasnya adalah saya mendapatkan eating disorder, takut makan sesuatu jatuhnya. Akhirnya saya bergeser ke mentor satunya yang menyatakan
makan sudah semua yang ingin sampean makan, tapi catat apa yang bisa membuat sampean kumat jangan diulangi. Nah, itu jauh lebih masuk akal menurut saya. Tapi tergantung, kalau kita di awal-awal lebih baik kita mengikuti mentor yang kita makan setertib mungkin. Tapi ketika kita sudah di 3 bulan atau masuk di 4 bulan, bolehlah kita coba-coba makanan karena anxiety kita sudah menurun. Kecemasan berlebih kita sudah menurun. Boleh kita mencoba makanan-makanan yang nanti ketika ada kumatnya kita skip, kita nggak boleh makan lagi. Nah, terus olahraganya tetap semuanya sama, jalan kaki, tidak kurang dari 5.000 langkah kaki. Itu jauh mempercepat tubuh. Dan berjemur itu ada 2 juga, itu membingungkan. Ada yang bilang berjemurnya itu dari awal keluar matahari atau enak-enaknya matahari itu jam 6:30, jam 7 sampai jam 9. Ada yang ekstrim bilang vitamin D yang terbaik untuk tubuh, yang tubuh ini mendapatkan sinar matahari yang terbaik agar bisa memproduksi vitamin D di dalam tubuh. Yang paling istimewa itu adalah jam 9 sampai jam 2. Ada yang bilang gitu. Saya pernah berjemur dari jam 11 sampai jam 1, sampai gosong badan saya. Saya pernah hitam banget, nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek karena tempat saya privacy, nggak ada orang datang. Saya berjemur dengan tengkurap, dengan hadap ke atas, saya jemur semua badan saya. Itu pernah terjadi. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Sampean berjemur pagi benar, sampean berjemur agak siang benar. Yang tidak benar adalah sampean tetap di kamar atau di depan TV, duduk di sofa sambil diam merenungi nasib, sampean merenungi keterpurukan sampean, tidak ada pergerakan sama sekali. Itu yang salah. Menurut saya semua mentor yang ada di YouTube itu benar semua, sesuai dengan apa yang mereka alami. Semakin bagus yang mereka lakukan, semakin cepat ke tingkat kesembuhannya. Semakin kita bersemangat untuk sembuh, semakin cepat juga kita akan sembuhnya. Jadi ketika sampean tanya kapan saya sembuh, sampean sendiri yang menentukan kapan sampean sembuh. Sampean bisa sembuh 3 bulan, sampean bisa sembuh 5 bulan, sampean bisa sembuh dalam 1 tahun. Kalau saya pribadi, di video saya bisa menyatakan sembuh di bulan keempat. Bukan sembuh, bahasa saya waktu itu membaik. Saya pelajari lagi video-video saya yang lama, yang lihat itu hanya sedikit, karena video itu saya buat video itu sebenarnya hanya untuk dokumentasi. Ketika saya terjadi kumat, nanti saya lihat lagi. Awal semula seperti itu. Tapi begitu sudah 1 tahun, saya tidak bikin video lagi. Setelah itu saya bikin video lagi karena begini, dulu saya pernah azam dalam hati bahwasanya ketika saya sembuh, saya ingin membantu support kepada teman-teman untuk bisa menghadapi permasalahan sakit yang seperti ini. Saya ingin ikut menemani teman-teman. Jadi awalnya saya stop ya, saya nggak bikin video. Saya hanya aktif di Facebook. Sehari itu saya menjawab 10 orang yang sakit anxiety disorder. Itu saya jawab, saya kasih masukan, beberapa kali teleponan. Terus setelah itu saya pikir-pikir lagi, ternyata yang di Facebook itu lebih banyak, lebih sedikit ya, lebih banyak di YouTube. Ternyata di YouTube itu yang sakit, yang cari informasi di YouTube itu jauh lebih banyak. Jadi ya saya putuskan untuk buat YouTube lagi. Sudah sekitar 4 bulan inilah, 4 bulan ini saya bikin YouTube lagi. Ya karena itu tadi, saya kepingin ikut mendampingi teman-teman. Makanya saya sertakan nomor telepon saya. Ketika teman-teman masih parah anxiety-nya, monggo bisa konsultasi atau bisa telepon langsung dengan saya gratis. Bisa, asalkan saya ada waktu ya, ketika saya tidak ada kegiatan, bolehlah telepon kita bikin janji, terus kita telepon, monggo 10 menit 20 menit monggo, yang penting bisa menenangkan sampean. Tapi selebihnya kita chat aja lah, biar tidak mengganggu waktu saya juga punya anak dan istri yang harus ya intinya saya juga harus menafkahi mereka, jadi saya harus bekerja. Jadi sampean ketika mau sembuh, hemat saya adalah sembuh itu dari diri sendiri. Sampean mau sembuh dengan cepat bisa, sampean sembuh berlama-lama dengan ngalem-ngaleman, dimanja-manja bisa, sampean sembuh lama banget dengan tidak melakukan apapun dan akhirnya juga sembuh sendiri, itu juga bisa. Karena penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak menyebabkan kematian, penyakit ini hanya menyebabkan rasa tidak nyaman saja.
yang saya pelajari adalah penyakit ini hanya menyebabkan perasaan yang tidak nyaman, dan sampean kalau suka dengan perasaan tidak nyaman tersebut, silahkan sampean tidak mengikuti metode. Ketika sampean merasa tidak senang dengan perasaan tidak nyaman tersebut, lakukan metode dengan baik dan benar, niscaya kesembuhan sampean semakin dekat dan semakin cepat. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang Typhoon, yang mereka sudah sembuh bisa kerja lagi, dan saya tidak berharap apapun. Mereka hanya menunjukkan saya sudah bisa kerja, alhamdulillah, sudah nggak usah ingat saya, sudah lakukan aktivitas sampean sehari-hari seperti orang normal sudah, karena sampean sudah bekerja. Hindari sudah berita-berita tentang anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia ini, hindari sudah. Hiduplah dengan normal. Jangan terus terpuruk melihat terus. Ketika sampean sudah membaik, hilangkan sudah. Jangan dilihat video-video YouTube dan lain-lain itu. Sudah jangan terfokus ke situ. Nanti sampean ke-trigger, nanti jatuhnya akan kembali lagi. Tapi jika sampean ada kumatnya, bolehlah sampean lihat lagi. Ketika tidak ada kumatnya, hilangkan sudah. Tinggalin sudah anxiety disorder di video-video orang-orang itu. Lakukan aktivitas sampean dengan normal. Semakin sampean melakukan aktivitas dengan normal dan sampean sudah meninggalkan apapun informasi tentang anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia, maka kesembuhan sampean akan lebih awet, lebih lama. Makanya ketika sampean sudah sembuh, sudah jalan saja. Ciri orang-orang sembuh adalah sampean sudah tidak kepikiran tentang anxiety disorder, tidak kepikiran dengan apapun, sampean bisa bekerja dengan baik dan benar, dan sampean tidak mengalami kesakitan, sampean tidak mengalami perubahan hawa, perubahan cuaca di Indonesia ini. Ketika musim angin, setelah hujan masuk ke musim panas, itu orang-orang banyak sakit. Sampean lihat di dokter-dokter itu banyak orang yang ngantri. Ketika perpindahan dari musim hujan ada musim angin untuk memasuki musim panas, itu juga banyak orang yang sakit. Dalam 1 tahun di Indonesia itu akan mengalami yang namanya musim sakit. Dan dokter itu banyak sekali pasiennya di musim angin, perpindahan antara hujan dan panas atau panas ke hujan. Saya juga begitu. Sebelum kena anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia, saya pernah ikut seperti orang-orang tersebut, mengantri di dokter untuk suntik vitamin biar kita sembuh dari flu. Nah, ketika kita sudah selesai, kita sudah tidak sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia, ketika kita sudah sembuh, kita sudah mengalami hal tersebut, kita sudah menjaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup yang baik dan benar dengan berolahraga, kita tidak mengalaminya, kita sudah tidak flu. Itu ciri orang yang sudah sembuh. Kita pergantian musim, kita B aja, kena angin B aja, nggak ada masalah, baik-baik saja, kita tidak sakit. Nah, itu ciri bahwa tubuh kita membaik. Kita sudah tidak mudah terserang flu, kita tidak mudah terserang bakteri dan virus, dan kita jadi seperti orang normal. Dan itu pertahankan. Pola makannya tetap dijaga, olahraganya tetap dijalankan, pola hidup itu, aktivitasnya diperbanyak, dan pola pikirnya juga dipertahankan. Saya normal, saya sehat, saya bekerja, saya sudah melakukan aktivitas normal, maka sampean akan jauh dari kata kambuh. Jadi itulah ringkasan cerita atau sekedar informasi kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat video saya ini bisa cepat membaik. Semoga diangkat semua penyakit-penyakitnya, dan semoga bisa lebih cepat beraktivitas seperti orang normal seperti sedia kala. Terima kasih sudah melihat video saya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.